Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Hanifah dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 17416261201413 dari kelas Manajemen 17A. Ingin menjelaskan sedikit tentang edukasi demokrasi di Indonesia. Sejak digulirnya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagaimana yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Dikutip dari UNESCO 1949. Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai tolak ukur tak terbatah dari kebahasaan politik, keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Awal abad ini pun kita akan terus menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh negara, berbarengan dengan isu-isu global lainnya seperti hak asasi manusia, keadilan, masalah gender, dan persoalan lingkungan hidup. Pada saat ini, hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting, walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Jadi, tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokrasi atau negara otoriter. Esensi demokrasi. Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa atau etimologis dan pengertian secara istilah atau termologis. Pengertian etimologis, demokrasi dari sudut bahasa etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno, dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara polis yang penduduk sekitar 300 orang. Meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan. Misalnya, para anak, wanita, dan para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Bila kita tinjau keadaan di Yunani pada saat itu, tampak bahwa rakyat-rakyat ikut secara langsung. Karena keikutsertaannya yang secara langsung, maka pemerintahan dengan demokrasi secara langsung, disebabkan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah, maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang ditetapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya tempat menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Dan yang kedua, untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan. Ketiga, hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir. Yang terakhir, masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang secara khusus berkecimpung dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka, untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar masyarakat tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuklah Badan Perwakilan Rakyat.
Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Mulailah dikenal demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di demokrasi atas dasar penyaluran kehendakan rakyat ada dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Untuk negara-negara modern, menerapkan demokrasi tidak langsung dilakukan karena sebagai alasan antara lain produk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah ada suatu tempat tidak dimungkinkan. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupan sehingga masalah pemerintahan cukup disertakan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Pengertian terminologis demokrasi. Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Harris Koch, demokrasi adalah bentuk pemerintah rakyat. Karena itu, kekuasaan pemerintah itu melekat pada rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and the people. Secara substansif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua menurut Naswadi Rauf 1997, yaitu kebebasan persamaan dan kedaulatan rakyat. 3. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintah. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintah, akan tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintah atau politik. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintah menurut Plato dibedakan menjadi monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi. Tetapi bentuk pemerintah seperti di atas sekarang ini tidak lagi dianut oleh banyak negara. Adapun bentuk pemerintah yang dianut atau diterima dewasa ini adalah bentuk pemerintah modern menurut Niclo. Yang pertama itu Machiavelli membedakan bentuk pemerintah. Dan yang kedua, monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar atau sultan. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Soekarno dalam buku Demokrasi versus Kediktatoran 1981 mengemukakan adanya beberapa prinsip dan demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, dan masih banyak lagi. Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip-prinsip non-demokrasi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, rule of power atau prinsip negara kekuasaan. Yang keempat, terdapat satu partai politik. Yang kelima, manajemen dan kepemimpinan. Dan masih banyak lagi. Yang kelima, demokrasi sebagai sikap hidup. Pemerintah atau sistem hidup atau pandangan hidup demokrasi. Pemerintah tahu sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah sesuatu yang taken for granted. Demokrasi bertumbuh usahanya nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Demokrasitasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk secara bertahap. 1. Nilai ukur demokrasi. Dalam Maryam Budiajo 1990 menyebutkan adanya 8 nilai demokrasi, yaitu menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, penggantian penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan sedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai kenegaraan, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, pengakuan, dan penghormatan terhadap kebebasan. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintah dari demokratis. John Dewey dalam Zamroni 2001, demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dalam perlunya partisipasi agar negara dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Yang kedua, lembaga struktur demokrasi. Di samping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Demikian, untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara terdapat dua hal penting sebagai berikut. Tumbuh dan berkembangnya nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan menyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Dua hal penting ini, kultur dan struktur, saling berkaitan dan saling menentukan. Suatu negara dikatakan demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu mempertahankan demokrasi yang berwujud pada adanya intuisi atau struktur demokrasi, masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya atau kultur demokrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan demokrasi tidak hanya memerlukan intuisi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, ada ciri-ciri demokrasi. Demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut menurut Mas Wadi Rauf 1997. Yang pertama, berlangsungnya secara evolusioner. Yang kedua, proses perubahan secara persuasif dan koersif. Dan yang ketiga, proses yang tidak pernah selesai. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi desa. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu yang pertama ada rapat, yang kedua mufakat, yang ketiga gotong royong, yang keempat hak
mengadakan protes bersama, dan yang kelima, hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut. Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun, kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern menurut Muhammad Hatta harus meliputi tiga hal. Yang pertama, demokrasi di bidang politik, yang kedua, demokrasi di bidang ekonomi, dan yang ketiga, demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologi demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap sesuai adil dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai satu cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik. Kedua, alat pemeratu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Adapun nilai-nilai demokrasi yang terjadi dan nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, Republik Indonesia, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan yang terakhir prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Ketiga, perkembangan dengan demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Menurut Miniam Budiarjo 1997, dipandang dan sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai Orde Baru dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa Republik I yang dinamakan masa demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial. Sistem politik demokrasi. 1. Landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pembagian sistem politik, ada dua perbedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokrasi. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Jadi, isi dari mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan pada bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hal demikian sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan,
Dan yang terakhir, sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, mekanisme sistem politik demokrasi di Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Dan yang terakhir, parlemen terdiri dari dua bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan lain sebagainya. Yang keempat, masa depan demokrasi. Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsafan. Demikian ucapan Muhammad Hatta 1966 atas keyakinannya bahwa demokrasi pasti akan hidup dan punya masa depan. Edukasi demokrasi berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi atau struktur demokrasi dan perilaku kultural demokrasi. Materi tentang edukasi demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.